Shalom, selamat pagi. Hari ini, Minggu 27 April 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes pasal 20 ayat 19-29, Yesaya pasal 40 ayat 26-31, dan Mazmur 134. Ayat nats terdapat pada Mazmur pasal 116 ayat 1 berbunyi, Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dan Matius pasal 18 ayat 26-27 berbunyi, Yesus memberi perumpamaan, maka sujudlah hamba itu menyembah Dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Renungan berjudul, Kasih dan Pengorbanan. Kasih merupakan sebuah tindakan yang diberikan seorang kepada yang lain. Kasih dapat berupa perkataan, perhatian, maupun sikap. Orang yang menerima kasih dikatakan sebagai orang yang disayang. Mengapa demikian? Manusia cenderung memberi kasih pada orang tertentu, yakni orang yang dikenal, dirasa dekat, dan disayang. Apabila manusia memberi dan menerima kasih untuk orang-orang tertentu, berbeda dengan Tuhan. Ia memberikan kasih-Nya bagi manusia tanpa terkecuali sekalipun sudah disakiti berkali-kali. Kasih tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah pengorbanan. Tuhan Yesus berkorban dengan mati di kayu salib untuk membuktikan kasih-Nya bagi manusia. Meskipun manusia masih melakukan dosa dan menyakiti hatinya, namun Ia tetap memberi kasih. Inilah yang dirasakan juga oleh pemazmur. Ia mengucap syukur kepada Tuhan karena telah mendengarkan suara dan permohonannya. Ketika ia berada dalam penderitaan yang menggoyahkan imannya, di sana ia merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan mengasihi dan memelihara kehidupannya bersama bangsa Israel. Tuhan telah menunjukkan bagaimana cara untuk mengasihi dan Ia memberi perumpamaan untuk mengajarkan kita. Tuhan memberi perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang pada hamba-hambanya dan didapati ada yang berutang sebanyak 10.000 talenta. Hamba itu memohon waktu untuk melunasinya, tetapi raja justru menghapuskan semua utang hamba itu oleh karena belas kasihan. Meskipun pada akhirnya orang tersebut tidak meneladani apa yang dilakukan oleh raja. Apa yang dilakukan oleh raja adalah seperti yang Tuhan lakukan pada manusia. Kita hidup dalam dosa, namun Ia mengampuni dan menghapuskan dosa kita. Namun respons kita sering seperti hamba itu yang kembali melakukan kesalahan. Mengasihi bukan perkara mudah sebab kita harus rela disakiti dan berkorban demi memberi kasih. Firman Tuhan memperlihatkan bahwa di dalam kasih harus ada ketulusan hati dan pengorbanan. Sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dan sang raja yang menghapuskan hutang hambanya. Tuhan telah menjadi teladan yang baik, marilah kita meneladaninya dengan sungguh-sungguh. Melihat kasih dari Tuhan sebagai alasan untuk mengasihi sesama dengan ketulusan hati. Doa, terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang Engkau berikan bagi kami. Mampukan kami untuk selalu mengasihi dalam kerendahan dan ketulusan hati. Amin. Ditulis oleh Vikarismade Venoni Grecia Asrining. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.